Halo anak-anak, apa kabar? Kembali lagi dengan Miss Wahyu. Hari ini kita akan belajar tentang muatan IPA tema 6, yaitu siklus hidup makhluk hidup. Nah, anak-anak pernah mendengar apa itu siklus hidup? Nah, setiap makhluk hidup itu pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan artinya perubahan bentuk tubuh karena adanya pertambahan tinggi dan pertambahan dari berat badan atau bobot tubuh. Kemudian perkembangan artinya proses pematangan dari alat-alat vital di dalam tubuh seperti kemampuan berbicara, kemampuan berpikir, alat perkembangbiakan ataupun kemampuan bergerak. Nah, setiap makhluk hidup pasti mengalami siklus hidup. Perubahan bentuk dari setiap makhluk hidup itu disebut dengan metamorfosis. Metamorfosis ada dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Contoh dari metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu. Anak-anak bisa lihat siklus hidup kupu-kupu dimulai dari telur, ulat, kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. Kemudian ada namanya metamorfosis tidak sempurna. Contohnya jangkrik. Jangkrik dewasa bertelur. Kemudian telurnya menetas menjadi jangkrik kecil. Jangkrik kecil tumbuh menjadi jangkrik dewasa. Nah, dari sini timbul pertanyaan, apa itu metamorfosis sempurna dan apa itu metamorfosis yang tidak sempurna? Hewan-hewan apa saja yang mengalami metamorfosis? Nah, selanjutnya Miss akan jelaskan apa itu metamorfosis sempurna. Ciri-ciri metamorfosis sempurna yaitu bentuk tubuhnya dari lahir sampai dewasa itu mengalami perubahan yang sangat drastis ya. Jadi dia baru lahir sampai dewasa itu berbeda, sangat berbeda. Kemudian mengalami fase pupa yaitu kepompong. Tahapan-tahapan metamorfosis sempurna itu ada telur, kemudian larva, pupa, dan akhirnya menjadi imago atau fase dewasa. Kemudian untuk contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna ada kupu-kupu, lalat, nyamuk, dan katak. Metamorfosis tidak sempurna yaitu pertumbuhan dan perkembangan hewan yang dari lahirnya sudah mirip dengan hewan dewasanya, tetapi tidak sama, hanya mirip. Nah, tahapan dari metamorfosis tidak sempurna dimulai dari telur, kemudian ada namanya nimfa, dan yang terakhir menjadi fase dewasa yaitu imago. Nah, hewan-hewan apa saja yang mengalami metamorfosis tidak sempurna? Contohnya yaitu jangkrik atau belalang dan kecoa. Nah, itulah contohnya hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, bagaimana dengan hewan-hewan lainnya? Contohnya ayam, bebek, kucing, sapi, kura-kura atau anjing, apakah mereka juga mengalami metamorfosis? Jawabannya adalah tidak. Mengapa? Karena hewan-hewan tersebut dari baru lahir sampai dewasa bentuknya tidak mengalami perubahan. Misalkan contohnya kucing. Kucing dari lahir sudah bentuknya seperti itu, memiliki telinga dan ekor atau bulu, tapi tidak terlalu panjang dan tidak terlalu lebat bulunya. Semakin dewasa, ekornya semakin bertambah panjang, kemudian bulunya bertambah lebat.
Kemudian untuk ayam juga seperti itu. Dari kecil bentuknya sudah sama seperti dewasa, hanya saja waktu dewasa itu sudah tinggi dan bulunya juga sudah lebat. Kemudian apa bedanya metamorfosis tidak sempurna dan hewan yang tidak mengalami metamorfosis? Kalau dia mengalami metamorfosis tidak sempurna, contohnya belalang, waktu dia fase nimfa, dia tidak memiliki atau belum tumbuh sayap, sedangkan pada fase imago dia sudah memiliki sayap. Untuk yang tidak mengalami metamorfosis, bentuknya sudah seperti itu dari lahir yang sudah Miss jelaskan tadi. Nah, dari sini Miss dapat simpulkan tahapan-tahapan proses pertumbuhan dan perkembangan dari makhluk hidup disebut dengan siklus hidup. Hewan yang dari lahir hingga dewasa memiliki ciri-ciri yang sama atau bentuk yang sama, tidak mengalami metamorfosis. Artinya siklus hidupnya tanpa melalui metamorfosis. Kemudian jika bentuk hewannya dari baru lahir hingga dewasa mengalami perubahan-perubahan, itu artinya hewan itu mengalami metamorfosis. Nah, untuk pelestarian hewan-hewan langka, anak-anak bisa membaca buku pena 4C halaman 33 dan halaman 58. Nah, berikut juga Miss sudah tuliskan tugas anak-anak dan harus dikumpulkan tepat waktu ya. Kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas bisa anak-anak tanyakan dan tulis di kolom komentar ya.